tahun 2020 akan terjadi pandemi. Beberapa negara yang sudah terkena dan ini imbas angka kematiannya amat tinggi, mengalahkan Ebola, mengalahkan MERS dan lain-lain. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan bahagia. Dan kembali lagi bersama kami dalam acara Open Show, obrolan pengharapan. Nah, teman-teman, melihat topik yang masih hangat di tengah masyarakat saat ini adalah new normal. Begitu ya, Kak? Kenormalan yang baru, tatanan hidup baru. Nah, pada kesempatan kali ini kita mempunyai topik new normal dan pembicara kita yang pertama masih dengan Bapak kita tercinta Pak Richard Tumondo, dan yang kedua kita punya narasumber yang sangat juga berpengalaman di bidang kesehatan. Siapa dia, Kak? Dia adalah Dr. Erni Marjuni. Dia merupakan dokter spesialis penyakit dalam dan saat ini dia sedang berpraktek di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong dan Rumah Sakit Family Medical Center. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya, Pak? Baik ya, puji Tuhan. Terima kasih kesediaannya untuk bergabung bersama kami. Oke, memulai diskusi ini, Kak, kita mau menyampaikan beberapa informasi nih, Pak dan Bu, terkait informasi yang sudah kita peroleh dari pemerintah, khususnya ini kami dapatkan dari Humas Kemenko Perekonomian RI. Dijelaskan bahwa konsep new normal itu adalah suatu konsep di mana kita beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk penyesuaian perilaku masyarakat untuk kembali beraktivitas normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar Indonesia bisa segera memenangi COVID-19 baik dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Dan AKB atau adaptasi kebiasaan baru ini merupakan proses yang bertahap dan bergantung pada daerahnya masing-masing, Kak. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat ditetapkannya konsep adaptasi baru ini. Apa aja sih, Kak, syaratnya, Kak? Ya, yang pertama itu kita dapat kalau misalkan jumlah kasus positif dan jumlah kasus kematiannya itu sudah berkurang. Lalu yang kedua, kapasitas pelayanan kesehatan tersedia dengan baik. Dan yang ketiga, dunia usaha sudah siap dengan SOP atau aturan baru di dalam tempat usahanya. Dan yang terakhir, yang keempat, ketika masyarakat makin disiplin dengan penerapan protokol kesehatan yang baru dalam kegiatan. Halo semuanya, kembali lagi di acara kita Open Show, Obrolan pengharapan. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas di mana Allah di tengah pandemi. Betul. Sekarang kita akan membahas lagi yang Topik yang hangat. yang masih hangat ya, tentang adanya kenormalan baru. Betul, new normal ya, Kak? Dan sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang Betul. yang memang bergerak di bidangnya ya. Iya, betul sekali. Yang bisa memberikan kita edukasi-edukasi nih, Kak, tentang kenormalan yang baru itu. Khususnya dari segi kesehatannya. Kesehatan. Dan satu lagi juga ada narasumber kita yang memang udah dari kemarin bersama-sama terus dengan kita ya. Siapakah itu? Pendeta Richard. Boleh kita sambut. Selamat siang Bapak dan Bu Dokter. Terima kasih kesempatannya siang ini sudah bersedia bergabung bersama kami dalam acara kami Open Show. Sekarang hari ini kita mau berdiskusi tentang new normal bersama Bapak Pendeta dan Ibu Dokter Erni. Pertama-tama kita mau tanya dulu nih, Kak, kepada Pak Pendeta. Sebelum kita membahas ke new normal, Pak, kita mau tanya dulu. Kita mau tanya terlebih dahulu, apa sih, Pak, yang disebut normal? Arti dari normal itu seperti apa? Soalnya kita bingung juga nih Pak, memang yang normal itu yang seperti apa sih? Ya baik, kalau mau pakai sudut bahasa,
Normal itu kan berarti sesuai dengan aturan, tidak menyimpang, sesuai dengan norma. Nah, kalau saya kaitkan dengan pemahaman iman Kristen ya, itu harus dibaca di 1 Tesalonika 5 ayat 5a. Karena di situ bicara identitas orang Kristen untuk hidup sesuai dengan aturan. Karena di dalam ayat itu dikatakan kita itu sebagai anak-anak terang, anak-anak siang. Jadi kita harus disiplin dalam menjalani kehidupan itu. Demikian ya. Jadi kayak gitu ya sebenarnya normal di dalam Alkitab ya. Betul, Kak. Nah, selanjutnya nih, Kak, kita mau tanya lagi kepada Bapak Pendeta lagi ya. masih kepada Bapak Pendeta. Menurut Bapak, Pak, dengan situasi masyarakat saat ini, dengan sosial, budaya, ekonomi, dan segala macamnya dari segala bidang, menurut Bapak, apakah masyarakat Indonesia sudah siap untuk menjalani new normal ini, Pak? Ya baik, pertanyaannya bukan soal siap atau tidak siap ya. Karena ini kan realitas, wabah ini sudah ada. Nah, bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat supaya hidup disiplin dengan taat pada aturan-aturan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya, khususnya menyangkut kesehatan itu. Itu menurut Bapak ya. Oke. Siap nggak siap? Kita betul. Oke, sekarang kita mau kembali ke Bu Dokter. Kalau dari segi kesehatan sendiri, itu bagaimana pandangan Ibu Dokter melihat grafik COVID di Indonesia ini? Apakah kita sudah siap menjalani adanya new normal? Dari grafik angka kejadian baru pasien COVID, memang dari tanggal 23 Juni kita nggak pernah kurang dari 1.000 pasien baru. Itu penyebabnya karena kita udah 2 bulan ini pemeriksaan lebih gencar, tracing lebih kencang, jadi rapid test banyak. Awal-awal kan kita keteteran nggak punya rapid test, PCR terbatas. Nah, sekarang kita tracing lebih kencang. Jadi kalau kita dapat pasien baru banyak, ya wajar karena kita lebih aktif. Semua provinsi dikejar dengan Bapak Presiden. Lalu kedua, PSBB kita ternyata kan masyarakat banyak yang kurang patuh. Jadi kalau angkanya tinggi masih susah turun, yang wajar. Nah, sekarang kalau ngomong kita siap nggak kita new normal? Benar kata Pak Pendeta, siap nggak siap? Ini masalah di depan mata. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Pasti Bapak pemerintah kita sudah memandang dari segala aspek, nggak cuma kesehatan. Negara kita hidup bukan cuma satu aspek yang kita lihat kesehatan saja, enggak. Ada ekonomi, sosial budaya, dan pasti sudah dipertimbangkan. Kalau pemerintah kita sudah memutuskan sekarang kita new normal, oke, sebagai warga negara yang baik kita harus bertanggung jawab mendukung apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Jadi memang sulit, kondisi kita sulit, tapi kita bisa asal semuanya mendukung, karena penduduk kita banyak, 270 juta. Kalau 30%, 40% aja nggak patuh, tidak mendukung, susah programnya. Jadi ayo kita Bekerja sama ya, Bu. Wajar ya kalau misalkan kasus per hari itu ada 1.000, karena kita memang udah luas. tracingnya lebih kencang. Kita hasil kemarin masyarakat mungkin kita minimal dari diri kita, lingkungan kita dulu, kita bisa dari gimana caranya supaya kita bisa beraktivitas tapi kita aman. Nah, itu kan sudah diajarkan bagaimana caranya jaga itu pakai selalu pakai masker segala macam. Nanti akan kita bicarakan Ya, untuk selanjutnya nih Pak, di masa era new normal ini kira-kira apa sih kekurangan dan kelebihan dari adanya new normal ini? Nih, untuk diberlakukannya saat ini kira-kira apa, Pak, kelebihan dan kekurangannya? Dalam pengamatan Bapak itu nggak ada kekurangannya ya. Ya, justru banyak kelebihannya. Karena kita justru diajar untuk hidup sehat. Ya, itu.
Dan di Alkitab itu banyak ya ayat-ayat yang bicara tentang tubuh yang sehat. Ya, itu. Jadi bagi Bapak itu kelebihannya justru banyak, itu positifnya itu. Ya, dengan kehidupan new normal ini. Oke, kalau dari Ibu deh, aku penasaran nih dari segi kesehatan gimana? Ada nggak kekurangan dan kelebihannya? New normal, kalau kekurangannya, kalau kita tidak patuh, angka kejadian sulit. Kalau kita tidak patuh, tapi kalau kita patuh, mudah-mudahan dengan perlahan patuh. Karena ini kan pandemi, kita mana menduga? Siapa yang pernah menduga kalau tahun 2020 akan terjadi pandemi? Berapa negara yang sudah terkena, dan ini imbas ke angka kematiannya amat tinggi, mengalahkan Ebola, mengalahkan MERS, dan lain-lain. Jadi angka kematian tinggi dan mendunia dalam beberapa bulan sudah mendunia. Kalau kita sudah Indonesia sudah bisa bertahan sampai sekarang, puji Tuhan. Jadi ya sekarang yang bisa kita lakukan, ini masalah di depan mata. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan semua ya. Siap tidak siap kita harus lakukan. Nah sekarang karena kalau di PSBB berkepanjangan, kita kan sudah lihat dalam 3 bulan masyarakat kan susah, ekonomi kita terpuruk. Jadi banyak orang yang sudah PHK, masyarakat itu susah. Jadi pemerintah pasti sudah melihat segala macam aspeknya, sudah dilihat untung ruginya. Jadi keputusan yang sudah dibuat, ayo kita dukung supaya kita bisa melalui. Kita nggak tahu kapan ini akan hilang, karena vaksin kan masih lama. Kita nggak tahu, vaksin itu butuh waktu lama untuk bisa digunakan. Dan virus ini penularannya tinggi, angka kematian memang rendah, tapi penularannya amat tinggi. Jadi kalau umpamanya yang seperti yang sebelumnya SARS ya, memang angka kematiannya tinggi, lebih tinggi dari ini COVID. Tapi angka kejadiannya rendah. Umpamanya kalau angka kematiannya 6%, tapi yang sakit cuma 100.000, 6% paling kan cuma 60-an. Nggak salah itu nanti 600-an ya, 100.000 6% ya, paling 600. Tapi kalau yang angka kematiannya cuma 1-2%, tapi yang kena 3 juta, angka kematiannya kan lebih tinggi. Jadi angka kematiannya memang lebih rendah, tapi karena yang kena banyak sekali, korban bisa lebih banyak. Jadi dengan COVID ini jangan takut sampai fobik, sampai nggak berani segala macam. Ada berita jelek yang kita tidak tahu, terus kita langsung gimana ya, jangan berlebihan. Tapi kita juga jangan menganggap enteng. Jangan merasa kalau saya muda, saya buat pemuda, saya muda, saya sehat, saya nggak akan sakit. Jangan begitu, karena kita sekarang mulai banyak yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Jadi sehat-sehat aja, begitu diperiksa screeningnya dia positif. Jadi kalau saya orang yang tanpa gejala, saya tidak melaksanakan protokol, saya jadi sumber penularan buat orang di sekitar saya, yang terutama orang yang serumah kita, yang kontak langsung dengan kita, adik kakak kita, orang tua kita, oma-oma kita. Jadi sayangi. Kalau kita tidak bisa menyayangi diri kita, minimal sayangi orang di sekitar kita, supaya kita tidak menjadi sumber penularan. Kalau tadi Ibu sudah sempat sebutkan ya Bu, ada dampak lain kalau tidak segera dilaksanakan new normal ini gitu ya. Apa akan ada dampak ekonomi dan segala macamnya. Sekarang kita mau tanya apa yang akan terjadi jika memang new normal ini malah tidak dilaksanakan Bu? Apa orang mulai bosan, mulai secara mental dan psikis mulai tertekan karena terus-menerus di rumah gitu Bu? Apakah ada dampak lainnya gitu selain secara ekonomi? Ya kalau selain ekonomi pasti ada yang lain ya, kan orang jenuh. Kegiatan kita, semua kegiatan kita dan kita 3 bulan, saya sendiri aja 3 bulan terkurung di rumah, tidak bisa apa ya, mulai bosan gitu. Tapi mau apa lagi sudah. Tapi aspek yang lain sampai seberapa berat, ini pengalaman pertama kita. Kalau dari Bapak Pak, mungkin banyak yang curhat gitu tentang kondisinya belakangan ini Pak.
Kalau dari aspek ekonomi ya, ada begitu banyak ya jemaat kita yang terdampak ya. Dan karena itu di tingkat sinodal itu kita tahu ada satgasnya ya, yang kemarin sudah memberikan konferensi pers di BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat itu. Nah kemudian itu disalurkan ke tingkat mukul dan jemaat ya. Nah kalau kita itu dilakukan lewat sektor-sektor. Jadi bagi yang terdampak itu kita antisipasi untuk 3 bulan ke depan supaya bisa lanjutkan hidup. Nah itu memang dampaknya sangat besar untuk ekonomi. Nah kalau untuk persembahan juga kelihatan ya, dampaknya untuk persembahan gereja itu akan kelihatan. Ya itu mau bagaimana ya? Ya itu harus realistis ya. Gitu. Nah, lalu nih kita tahu nih, kita sering mendengar new normal. Kita harus cuci tangan, kita harus menyemprotkan disinfektan ke setiap sudut ruangan. Itu sepertinya menjadi hal yang memang baru untuk kita lakukan sekarang. Tapi balik lagi nih Pak, Bu, ke dalam habitnya orang-orang, ya mungkin orang Indonesia juga ya, ada aja gitu orang yang emang jarang cuci tangan, orang malas mandi mungkin, dan orang yang memang kurang memperhatikan kebersihan gitu. Ini gimana sih Bu tanggapan Ibu untuk hal-hal yang kayak gini? Ya kalau sekarang sudah masa new normal ya udah harus dirubah. Makanya sekarang kita kan pemerintah, kita semua instansi kan, ayo sama-sama gaya hidup kita dirubah. Ini gaya hidup sehat loh. Menjadi bersih dan sehat itu bukan sesuatu yang rumit, bukan sesuatu yang berat, harus dibiasakan. Dalam kondisi seperti ini kita harus berusaha. Jadi yang nomor 1, masker, keluar rumah pakai masker. Karena kita kalau sekarang karena kita bicara itu kita pakai face shield ya. Jadi terus social distancing, jarak antar kita minimal 1 meter, 1,5 meter. Lalu kerumunan, jadi kalau pergi ke mall ada yang lagi diskon apa jangan dulu. Nah pergi aja lah, kayaknya lebih berharga kesehatan kita daripada itu ya. Jadi kalau mau pergi kemana-mana oke, kita kan sudah new normal, pergi nggak apa-apa, tapi lihat kalau ada kerumunan hindari, jaga jarak, selalu pakai masker. Kontak penularan dari ini, ingat droplet, percikan udara, jadi bukan kita nih sumber ini, jadi dari luar dari dalam. Jadi kalau kita nanti jadi OTG, kalau kita sudah pakai masker, pakai apa, kita tidak menularkan orang. Kalau kita ada orang juga membawa virus, kita pakai masker, pakai pelindung, resiko kita tertular juga lebih tinggi. Jadi ini sih, dan rajin cuci tangan, karena kalau tangan kita memegang virus kena itu, kita nggak sengaja megang muka apa gitu kan. Jadi cuci tangan, kita harus pakai hand sanitizer, air dengan sabun juga bisa. Yang penting bersih, rajin-rajin cuci tangan. Ya memang itu yang harus kita lakukan saat ini, yang kebiasaan ya. Terbiasa dengan adaptasi baru ini gitu. Boleh dilanjut tadi Bu Dokter punya itu? Oh boleh, silakan Pak. Saya ambil dari aspek teologi. Dari pertanyaan yang sama. Nanti coba saudara-saudara itu buka di Alkitab, ada temukan satu doa yang bagus. Doa itu bunyinya begini, ya. Tidak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri. Dia harus diasuh, dia harus dirawat. Ya. Jadi dasar kita hidup sehat itu ya. Sebenarnya sudah ada di ajaran Tuhan itu kan. Tidak ada yang membenci dirinya sendiri. Ada orang yang membenci tubuhnya sendiri. Ya kadang kita suka lupa sih Pak. Lupa dan malas ya Kak ya, beda tipis. Ternyata malas kita itu berujung pada kita tidak mengasihi diri kita Kak. Seperti tadi kata Pak Pendeta ya. Sebenarnya kan ada juga ya Pak Pendeta Ya. kita kasihlah sesamamu ya, yang ayat itu ya. Kalau kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri, minimal kita berpikir saya jangan sampai sakit
karena saya bisa menularkan orang yang kita sayangi, orang di sekitar kita. Ajaran Tuhan kan kasihkan, ajaran ya, tunjukkan kasih kita melalui itu. Jadi buat muda-mudi Pergi kemana-mana tolong ingat orang tua di rumah. Ada banyak manusia di rumah. Oke. selanjutnya untuk Pak Pendeta nih Pak, pertanyaannya bagaimana sih Pak langkah gereja untuk menghadapi new normal ini? Apakah mungkin tadi secara ekonomi Bapak sempat sebut ya ada bantuan melalui sektor-sektor, dan mungkin penguatan kepada jemaat itu melalui acara kita seperti ini sih ya Kak ya. Tapi mungkin apalagi Pak program yang sudah direncanakan untuk membantu masyarakat yang terdampak begitu Pak terhadap new normal ini? Ya salah satunya ini kan talk show. Talk show ini ya Pak. Ini mulai April kemarin kan kita sudah laksanakan ibadah dalam bentuk rekaman ya, walaupun cuma hari Minggu. Nah kemudian ibadah-ibadah khusus itu kita juga tetap laksanakan kalau di gereja ini, termasuk perkawinan, ya kematian itu, tapi dengan menggunakan protokol kesehatan. Nah yang luar biasanya sebenarnya di pengharapan ya, kita sudah terima surat dari gugus tugas bahwa zona kita ini sudah aman dan boleh beribadah, sudah boleh. Jadi mulai tanggal 12 Juli ini kita mulai laksanakan ibadah new normal dengan 5 kali jam ibadah dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir 60 ke atas, mohon maaf tidak bisa ya, ibu-ibu yang hamil, anak-anak kecil di bawah 10 tahun. Nah itu dia punya protap dari gugus tugas kabupaten ya, jadi kita sudah bisa laksanakan ibadah. Nah kalau kedapatan ya satu reaktif, suratnya dicabut lagi, jadi tolong jaga bersama saja ya. Ya kita mulai 12 Juli 12 Juli dengan protokol ya kesehatan yang ada gitu ya Kak. Oke, terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk jemaat yang menyaksikan acara ini gitu untuk menghadapi new normal ini, baik secara keimanan untuk tetap berharap kepada Tuhan begitu Pak, dan secara kita mematuhi protokol yang ada, mungkin Bapak bisa sampaikan pesan-pesannya Pak kepada jemaat. Pesan moralnya itu, ini ada sumbangsi berharga ya dari Ibu Dr. Erni ya, dan benar-benar khususnya bagi yang menonton, bukan hanya jemaat ya, tapi untuk bagi semua orang yang menonton acara ini benar-benar menghargai ya pentingnya kesehatan itu dan mengikuti aturan pemerintah ya, supaya apa, kita bisa menjaga kehidupan dan kelangsungan bersamanya. Itu pesannya ya. Oke, selanjutnya dari Bu Dokter, Bu, pesan kepada jemaat yang menyaksikan. Sebagai warga negara yang baik ya, itu pemerintah, supaya kita bisa bersama-sama mengatasi COVID-19. Jadi ya pakailah masker, jaga rajin membersihkan cuci tangan, jaga jarak, itu yang paling utama. Jadi itu, dan itu akan, kita masih butuh waktu panjang, butuh kesadaran, butuh kepedulian. Tolong kerjakan dulu. Kami petugas kesehatan merasa terbantu kalau masyarakat patuh. Jadi kesulitan apapun kalau masyarakat mendukung, kami merasa bahagia. Masyarakat peduli dengan kesehatannya, kami juga yang bekerja juga merasa bahagia. Masyarakat itu mendukung. Jadi supaya kita bersama-sama mengatasi. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak. Gak kebaca. Oke, pada intinya new normal ini diperlukan karena saat ini kita ketahui bahwa pengobatan dan vaksin belum bisa ditemukan dalam waktu dekat. Oleh karena itu konsep adaptasi ini harus terus diupayakan untuk memperbaiki baik dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Dan oleh karena itu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta dan Bu Dokter, kita harus menaati dan berdisiplin terhadap protokol kesehatan yang telah diberlakukan oleh pemerintah, dan juga
tetap percaya ya Kak bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, dan kita juga harus mengasihi diri kita dan juga sesama kita dengan cara menjaga kesehatan dan kebersihan. Seperti itu. Closing. Closing. Closing dulu ya. Ya, ini dia perbincangan yang sudah kita lakukan tadi. Semoga apa yang telah kita bincangkan bersama dapat menguatkan kita, memberikan edukasi. Kita dapat tahu bahwa ini loh yang kita hadapi sekarang. Jadi ya semoga kita bisa menempatkan diri di situasi yang seperti ini dengan sebaik-baiknya. Oke. Untuk hari ini cukup. Oke, selanjutnya Kak, kita mau dengarkan cerita dari Kak Priscil. Ternyata ada teman kita di sini ya. Iya, dia punya aneka cerita dengan bagaimana dia menyampaikannya. Kalau kita penasaran, langsung aja kita ke segmen Arca. Aneka cerita. Kak Priscil. Halo semuanya, selamat datang dalam segmen Arca, Aneka Cerita. Nah, istilah new normal marak diperbincangkan setelah ada indikasi penyebaran COVID-19 di Indonesia dan dinilai stabil dan bisa dikendalikan. Namun, tahukah Anda kapan istilah new normal pertama kali muncul? New normal pada awalnya adalah jargon dalam dunia ekonomi dan bisnis. Istilah tersebut mengacu pada pembuat kebijakan dunia bahwa ekonomi industri akan kembali ke cara terbaru setelah dilanda krisis ekonomi pada tahun 2007 sampai 2008. Istilah new normal pertama kali muncul 18 Mei 2008 dalam publikasi artikel yang ditulis oleh Rich Miller dan Matthew Benjamin. Pada tahun 2010, istilah new normal semakin populer ketika Mohamed El-Ryan menyampaikan kuliah umum yang berjudul Navigating the New Normal in Industrial Countries. Sejak itu, istilah new normal semakin sering digunakan dalam pemberitaan di media-media besar di berbagai negara. Kini, sejak pandemi COVID-19 merebak ke seluruh dunia, istilah new normal kembali ramai digunakan. New normal dalam konteks pandemi COVID-19 ini pertama kali disuarakan oleh tim dokter di University of Kansas Health System. Mereka menyatakan pandemi yang sudah melewaskan lebih dari 350.000 jiwa di seluruh dunia per 27 Mei 2020 akan mengubah tatanan hidup keseharian manusia. New normal juga akan membatasi kontak fisik manusia yang sebelumnya adalah aktivitas biasa seperti berjabat tangan, berpelukan, atau aktivitas lainnya. Nah, demikian segmen Arca, Aneka Cerita. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah! Ya, cukup di sini perbincangan kita hari ini. Tapi kita nggak kemana-mana lagi nih. Bukan nggak kemana-mana lagi sih. Kita akan nggak berakhir di sini. Kita masih ada segmen-segmen yang lainnya yang kedepannya nanti kita akan mau membahas tentang Pelkat LDR. Buat yang kepo nih, Pelkat LDR itu apa? Dinantikan, ditunggu, dinyalain loncengnya di YouTube, di Instagram, dipantengin terus ya, Instagram dan YouTube kita. Jangan lupa subscribe, like, follow. Benar. Oke. Tetap di Open Show. Obrolan pengharapan. Dadah.